Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi wa syafa'ati Rasulillah wa ila jami'i amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina bi hadhihi al-baldah anna Allah yuridu rajata fil jannah wa yaqa'una bi asfarihim wa anwarihim wa nafa'atihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dumateng sedaya jamaah Masjid Al-Ikhlas ingkang kula hormati, alhamdulillah ing dalu menika kula saged sowan dhateng panjenengan sedaya saged kepanggih malih ten masjid ingkang kita cintai bersama-sama ini dalam rangka bersama-sama mencari ilmu. Mugi-mugi kelawan kula panjenengan angsal barokah, angsal ilmu ingkang manfaat, dan kita diberikan keturunan yang soleh-solehah dan berilmu amalia. Amin ya rabbal alamin. Niki namung gantosi biasanya kula kan Rabu minggu kedua keranten Ustaz Furqon sedang berhalangan. Mungkin-mungkin gantosi niki boten mengecewakan. Tetap materi ini masalah seputar fikih sanes sirah nabawiyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saderenge materi ingkang dumugi halaman 28 pada 2 pekan yang lalu kula ada PR, PR yang berkaitan dengan qunut bagi imam dan makmum. Alhamdulillah setelah dicari ada referensinya. Ini kitab-kitab klasik panjane yang menjelaskan tentang masalah perbedaan qunut itu hanya sepintas. Tapi setelah dibuka kitab-kitab kontemporer, karena memang perbedaan sekarang itu sudah sangat mencolok di tengah-tengah umat manusia, di tengah-tengah umat Islam, masalah qunut, dan di sana dijelaskan bahwa qunut itu ketika berbeda tidak menjadi masalah. Walaupun Imam Syafi'i mengatakan termasuk sunnah ab'ad yang kalau meninggalkan secara sengaja atau tidak disengaja itu disunnahkan untuk diganti dengan sujud sahwi. Jadi sunnah ab'ad itu sengaja atau tidak sengaja itu sebelum salam mengganti dengan sujud sahwi. Sunnah ab'ad itu termasuknya qunut. Kemudian tahiyat yang pertama bagi sholat yang punya 2 tahiyat. Jadi kalau seandainya ada imam tidak melakukan tahiyat pertama di sholat maghrib, isya, zuhur dan asar, nggak masalah meninggalkan tahiyat pertama, tidak batal sholatnya. Tapi nanti sebelum salam itu mengganti sujud sahwi. Sujud sahwi itu 2 sujudan sebelum salam
3 kali boleh, 1 kali boleh, 5 kali boleh, tergantung. Kalau posisi imam nih, jangan lama-lama. Konek diwaca ping 30 kalau ditarik kalau mau kesuwen. Nggih, mulai bisa 99 was. Cukup 3 kali lah. Subhana man la yanam wa la yasbu, atau dibalik redaksi hadisnya juga ada 2. Subhana man la yasbu wa la yanam. Enggak masalah doain. Gitu. Oh, jadi sujud 2 kali, sekali sujud dibaca dari Subhana man la yanam wa la yasbu atau Subhana man la yanam wa la yasbu. 3 kali, kemudian duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, baca doa sujud sahwi tadi juga sama, sekali boleh, 3 kali boleh. Nah, atau subhanallah tok yang penting baca terus. Nah, setelah itu sama. Nah, itu kalau meninggalkan kunut ataupun tahiyat awal, baik disengaja maupun lupa. Nah, sekarang banyak terjadi di beberapa masjid yang mungkin jamaahnya itu terdiri dari beberapa kelompok, sehingga kadang imamnya kunut, makmumnya sebagian ada yang tidak kunut, atau sebaliknya imamnya tidak kunut, sebagian makmumnya kunut. Nah, karena alasan kunut itu bukan sunnah yang ketika ditinggalkan ini fahish, alias itu sangat mencolok. Sangat mencolok itu yang berakibatkan bisa jadi nanti batal. Karena itu bukan termasuk itu, maka diperbolehkan. Jadi alasan itu diperbolehkan bagi imam ketika dia tidak kunut, agak dipanjangkan iktidalnya di rakaat yang kedua ketika sholat subuh, dengan tujuan, walaupun dengan niat, dengan tujuan tadi mempersilahkan bagi makmumnya yang kunut untuk berdoa kunut sendiri. Dan ketika imam tidak kunut, diperbolehkan juga bagi makmum untuk melakukan kunut sendiri dan membaca doa sendiri. Sebaliknya sama, imam ketika doa kunut, makmumnya tidak melaksanakan kunut juga tidak menjadi masalah, tidak batal sholatnya, dan apalagi juga tidak batal jamaahnya. Hanya saja karena ini alasan untuk mempersilahkan perbedaan itu, maka kedua-duanya, yang kunut maupun yang tidak kunut, itu saling mengerti. Artinya kalau mungkin agak diperpanjang sedikit iktidalnya nggak masalah. Sebaliknya ketika kunut, juga kunutnya tidak usah panjang-panjang, karena sebagian makmumnya tidak melaksanakan kunut, dan tidak usah terlalu keras. Artinya suara volumenya itu dikurangi dari bacaan Fatihah atau surat ketika sholat, diturunkan volumenya. Karena juga seperti itu. Jadi di situ kitab kontemporer itu malah anjurannya seperti itu. Artinya biar kedua-duanya itu sama mendapatkan posisi. Walaupun ngapunten, imam mazhab itu ketika mencontohkan tidak demikian. Santri-santrinya Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, ketika berkunjung di masjidnya Imam Syafi'i yang pada saat itu masih hidup Imam Syafi'i, santrinya Abu Hanifah diboleh membaca kunut. Ketika menjadi tamu, dipersilahkan membaca kunut. Artinya kunut semuanya, orang imamnya walaupun nggak biasa kunut, tapi karena ngapunten, bias walaupun tidak sunnah bagi sebagian madhab itu tidak disunahkan kunut, tapi walaupun tidak disunahkan tetap hafal. Kados imam masjidil haram niku nggih hafal niku. Bahkan niku nek nututi kunute witir nggih masyaallah ngalah-ngalah salat tarawih wong Indonesia. 1/4 jam niku lebih kunut witir niku. Imam Sudes, Imam Sedoyo niku nek kunut kok. Lah, sama hanya ketika Imam Syafi'i membalas
dekat dengan Baghdad di dalam kitabnya niku, dan di situ bermadhab Imam Abu Hanifah yang tidak memakai kunut. Imam Syafi'i ketika dipersilakan menjadi imam tidak melaksanakan. Artinya mungkin tingkat kesadaran beliau-beliau ini sangat tinggi dan tidak mempermasalahkan. Lah daripada nanti ngapunten, tapi insyaallah pun mboten enten ya. Sing masih mempermasalahkan masalah kunut niku sawangan wis gak salat kene. Gak ikut jamaah. Artinya kalau di sini, nggih. Jadi kalau imamnya kunut, makmumnya yang tidak kunut gak masalah. Sebaliknya kalau imamnya enggak kunut, untuk dengan alasan memberikan kesempatan melakukan sunnah abad bagi makmumnya ikut kunut, baca doa kunut. Kunutnya bisikkan saja. Allah madini fuman halid, jadi bahasa Allah madini tetap bukan Allah madinah. Singkat saja terus selesai. Jadi doa idalnya imamnya agak lama. Mana bagi? Jadi jawabannya kurang lebih seperti itu. Boleh, ada legalitasnya. Oke, insya Allah cukup ya. Apa pertanyaan lain? Ada. Oh, monggo. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini misalnya kita jamaah, imamnya itu lupa satu rakaat, kemudian tidak ada yang mengingatkan. Kami sebagai jamaah yang paling akhir, artinya paling tinggi, mau mengingatkan ya nggak pada tempatnya. Akhirnya si makmum ini nambahin satu rakaat sendiri setelah salat. Bagaimana hukumnya imam dan bagaimana hukumnya makmum yang menambah sendiri dan imam yang tidak menambah? Jadi ketika ada seorang imam lupa jumlah rakaatnya, padahal di dalam aturan fikih itu kalau lupa mengingatnya, kalau lupa kan pasti yang diingat sedikit dan banyak, 2 atau 3 atau 4 lamatan, maka ambillah bilangannya sedikit. Misal imam ini rakaat yang berapa ya? 2, yang ketiga 2, karena yang 2 yakin, yang ketiga masih ragu. Sholat isya 4 rakaat pas, walaupun itu pas posisinya 4 rakaat yang keempat, tapi dia lupa ini rakaat yang kedua apa yang ketiga, ambil yang kedua walaupun itu sudah keempat, karena keyakinan imam mengambil yang sedikit. Nah pertanyaannya, kalau semisal ada jamaah yang di belakang itu tidak mengingatkan, mungkin juga sama-sama lupa ya. Walaupun di dalam kaidah fikih, dalam aturan fikih, berkaidah aturan fikih, ngapunten, yang sing sholat jamaah yang berada di belakang imam mestinya itu posisinya siap menjadi imam. Artinya secara fikihnya itu bisa secara keilmuan juga ada. Jadi orang-orang yang ngertos tentang masalah itu wajib berada di belakangnya imam. Seandainya imam salah, imam lupa, itu ada yang mengingatkan. Atau mungkin imam batal keluar sholat, ada yang maju. Kemudian semisal kowe ingin niku ngapunten boten sing tiyang sing ngertos. Nah, mosok kaji hobi mawon. Nah, jadi kalau imamnya batal di tengah-tengah sholat, keluar. Lah maka yang maju adalah orang yang berhak untuk menjadi imam atau pengganti imam, dan posisinya mestinya di belakangnya. Lah seandainya wis koyo wis kesirep kabeh, kesirep sholatnya kurang, makmumnya yang datang itu bukan makmum masbuk ya. Beda kalau makmumnya masbuk, ayat dzon mungkin. Ternyata kurang. Karena dia yakin kurang, sementara mungkin juga dia mengingatkan atau juga ikut ragu, jika aku nek ngilingno bene salah. Wis tapi kalau dalam hatinya kurang, maka makmum yang ingat tadi itu wajib menambah sendiri. Oke, 1. Berarti dia selesai. Lah, bagaimana hukumnya imam? Kalau nanti setelah sholat masih bisa diingatkan, barangkali imamnya itu juga yakinnya sempurna, kan kesempurnaan itu kadang juga ada. Ya apa sih? Ditanya, loh,
Terus genep kok, semisal berarti sudah. Berarti yang ragu hanya makmum tadi. Nah, tapi kalau semisal ternyata iya ya kayak mau kurang ya lah. Berarti kalau semuanya ragu dan itu sudah jaraknya jauh, artinya sudah membatalkan sholat. Mungkin sudah sholat sunnah, sudah zikiran, sudah apa, maka sholatnya wajib diulangi. Sholat-sholatnya makmum dan imam yang itu tadi wajib diulangi. Kalau yang makmum tadi yang menyempurnakan, selesai dia sudah. Nama sendiri boleh. Boleh nama sendiri. Jadi kalau semisal kasusnya seperti tadi, nambah sendiri boleh. Okay. Terus nanti kalau setelah selesai sholat, makmum yang tadi juga harus mengingatkan, Pak Imam kayaknya tadi banyak kenapa boten kirang sholatnya. Kalau kita ditanya makmum di belakangnya enggak kurang lah. Maka pengumuman jamaah Masjid Al-Ikhlas yang tadi ikut jamaah salat maghrib mengulangi sholatnya kembali. Selagi itu masih bisa dikumpulkan. Tapi kalau sudah ada yang sudah keluar dan apa dan sudah gak ketemu, mungkin masjidnya masjid ampilan sehingga ada musafir, ya nggak masalah. Kalau misal ada yang nggak tahu dan selesai pulang, ya nggak masalah. Tapi yang masih wajib diingatkan adalah mereka yang masih tahu dan posisi kurang sholatnya. Ngerti nggih? Nah, sampun. Nggih, sami-sami. Monggo saderenge kula buka niki, ada pertanyaan balik? Nggih, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pernah terjadi saya alami waktu saya pulang pergi, waktu sholat asar, jamaah itu ya lumayan banyak. Waktu takbiraat awal, imamnya langsung berdiri, kemudian jamaahnya subhanallah, subhanallah. Jadi antara imam dengan makmum ini otot-ototan. Otot-ototan. Yang satu mengingatkan, yang satunya sudah tahu hukumnya. Tapi yang makmum terlanjur sudah nggak berdiri, terlanjur sudah mengingatkan. Jadi, aduh, ya, jadi imam ini nggak mau cepat duduk, nggak mau cepat duduk, langsung tetap baca teruskan sholatnya. Jadi jamaahnya tahiyat, makmumnya jadi pernah saya alami sendiri ya. Jadi kalau menemui hal yang seperti ini, terbaiknya seperti apa? Matur suwun, ini mungkin beberapa tempat terjadi seperti ini. Terus bagaimana sikap imam ataupun makmum ketika lupa tahiyat awal, misalnya tahiyat awal ini, setelah makmum mengingatkan, maka niki perlu panjenengan ketahui bahwa tahiyat awal itu termasuk sunnah apaan sholat, bukan rukun, bukan wajib. Padahal itu termasuk sunnah apaan tahiyat awal itu, yang ketika ditinggalkan itu tetap sah sholatnya dan mengganti dengan sujud sahwi sebelum salam. Seandainya ya mari imam yo lali mana gak susah, tetap sah sholat, tetap sah. Ngerti nggih? Jadi boleh kembali lagi ke tempat tahiyat awal kalau posisi berdirinya belum genap, saya belum berdiri tegak. Jadi mungkin masih mau berdiri. Jadi makanya niku sing kedah cepet-cepet ngilingno niku makmum yang paling depan itu di belakangnya imam. Subhanallah, ngilingno berarti ada yang ketinggalan. Kan kalau Allah subhanallah loh, berarti ada yang ketinggalan. Kalau belum berdiri tegak, maka boleh untuk kembali. Kalau sudah berdiri tegak, maka tidak boleh untuk kembali.
karena itu adalah merupakan sunnah abad, tidak merupakan rukun dalam sholat. Oke, betul Pak. Jadi Gus, jamaah itu, ini kan setelah 3 kali mengingatkan ya, tidak hanya 1 orang ya, ada 3 orang. Berarti kalau gitu sebaiknya kamu itu langsung. Jadi kalau diingatkan, semisal diingatkan kok tidak langsung. Kalau yang jadi langsung ikut berdiri, jangan melakukan sunnah abad sendiri. Jadi langsung mengikuti imam. Kalau imamnya tidak mau duduk, semisal sudah naik belum berdiri, tapi mus kadung, fa'in kadungan, fa'alusna, diteruskan, semisal ya betul apa ditinggalkan. Lah imam makmumnya ini wajib mengikuti rututannya imam, nyusul imam. Lah nanti ketika sujud sahwi, ternyata kok imamnya tidak sujud sahwi, maka karena itu masih rangkaian jamaah, sholat jamaah, makmum kalau pengen sujud sahwi sementara imam tidak sujud sahwi, makmum wajib mufaroqah dulu. Saya niat mufaroqah dengan imam baru sujud sahwi. Tapi kalau makmumnya sujud sahwi, imamnya sujud sahwi, maka makmum harus mengikuti sujud sahwi. Ngatur lagi. Sambung. Ibu-ibu nih kok sama nih boten diserang boten apa-apa Bu, ditulis ya. Sampun, bapak-bapak ya, katanya monggo nggih. Istilah berdiri tegak itu kalau kita berdiri, ya itu kan ada sendakep. Nggih. Apakah sebelum sendakep itu sudah bisa kembali? Apakah kalau sudah begini tidak bisa? Batasannya kok iman berdiri tegak. Berdiri tegak kan yang merupakan rukun. Kalau sendakep itu sunnah. Jadi berdiri tegaknya, walaupun belum sendakep, kalau sudah berdiri sudah tidak disunnahkan untuk kembali ke tempat tahiyat. Jadi sendakep itu sunnah nih. Jadi kan kalau sholat Allahu Akbar tanpa sendakep pun nggak masalah. Makanya kalau sudah ada yang mempermasalahkan sendakep, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang itu hanya kesunahan saja. Cara sendakep itu sunnah, tidak wajib. Cara boten sendakep boten napa-napa. Salah satu pengikut mazhab yang tidak sendakep, jadi Allahu Akbar kok ngoten nggih. Niku salah satunya ada yang bermadzhab dari Syiah. Jadi panjenengan kalau misal menemukan seperti itu enggak apa-apa, itu ada yang mazhab yang lain, mazhab Islam yang tidak menganjurkan untuk sendakep. Ngoten nggih. Pun. Yang lain? Teruskan. Nggih, monggo. Syarat rukunnya sujud. Sujud. Yang pernah mendengarkan ini. Nggih. Pertama yang harus nempel pada alas atau yang kita pakai itu adalah batuk, kening ini, hidung, tangan, dengkul, sama jari. Dengkule kari ngono. Yang harus nempel di sini. Nggih. Tapi itu urutan boten permasalahan nggih. Tapi wajib 7 anggota itu. Nggih. Nah, pertanyaannya, saya pernah melihat ada orang yang rambutnya itu kelihatan habis keramas. Murah-murah begini. Cowok, cewek. Berapa? Cowok. Mesti. Terus Tegak. lah, keningnya itu kena rambutnya ini. Nah, terus ya tadi itu. Bagaimana Terus ada lagi yang begini. Batuknya tidak kena. Ya, ini bagaimana? Bisa apa tidak? Terima kasih. Matur suwun. Salah satu cara untuk sujud yang sempurna adalah menempelkan 7 anggota di dalam tempat sujud. Mengenai urutannya ini beda-beda nih, tapi yang penting urutan, maksudnya urut yang apakah nanti lutut dulu, apakah nanti jidat atau batuk atau kening, kening dulu, tangan dulu. Tapi 7 ini
adalah harus nempel. Oke, pertama kening. Oke, kedua hidung. Selanjutnya kedua tangan. Kemudian kedua lutut. Kemudian jari-jari kaki. Jari-jari kaki itu ngapunten nggih, kula praktekkan. Jadi tulisane ngentos belokan. Jari-jari kaki niki panjenengan harus seperti ini kalau sujud. Nggih, ngapunten nggih. Ketika nggih. Seperti ini. Nah, itu harus seperti ini. Jadi keningnya terbuka, tangan ini juga harus nempel. Ini mengenai hidup ini ada sing boten, ada sing lutut, sing boten gitu. Yang penting kening ke kedua tangan, lutut, kemudian jari-jari bagian dalam. Jari-jari dalam seperti ini. Jadi cara sujudnya seperti ini. Nek boten asam urat gimana? Kurang sekali dari itu. Iya. Kurang sekali nek asam uratnya boten. Sampai kaget ternyata. Iku zaman mesti tamu. Kula boten saged oh asam urat kuwi gempon namine wong loro lan ya. Jadi nek boten kumat, jari-jari ini neko. Oke. Nek panjenengan enten sing kumat, dikangkang-kangkrang atau ditempelkan lah paling boten. Ya. Bon. Sekarang pertanyaannya bagaimana kalau ada yang keningnya itu tertutup? Nah, dijelaskan lintas madhab sedoyo lebih baik kening itu terbuka lebar. Tapi seandainya tiang iku ndamel ngapunten kopiah, iki bapak-bapak nggih. Ndamel kopiah, maka disempatkan untuk membuka walaupun tidak semuanya. Oke, seperti ini ngeten iki terbuka. Karena ini wajib untuk nempel di tempat sujud. Seandainya bagaimana sujudnya orang yang laki-laki yang rambutnya kumure-mure menutup, maka sujudnya tidak sah. Sama halnya ketika panjenengan misal bapak-bapak bawa niki serban, misal serban ngeten nggih. Nah, bawa serban ngeten. Terus ketika sujud, ini kan serban kan dibawa ke atas. Ketika sujud kok menempeli tangan, maka sujudnya juga tidak sah. Karena apa? Serbannya itu dibawa ke atas. Kecuali bisa dibawa, jangan kolong seperti ini. Kecuali kalau serbannya ditaruh di bawah. Ngoten nggih. Nah, kon dados niku jadi tangan iki nopo jabah kening niki harus terbuka. Jadi tidak boleh ditutup. Kalau ada kopiah dan kopiah itu memang menutupi ini, maka dibuka walaupun sedikit nggak masalah. Jadi tetap harus ada yang buka. Harus ada yang dibuka walaupun sedikit. Syukur-syukur sempurna bukanya seperti ini. Jadi boten sampai menutupi pol yang tinggi. Kalau seperti ini kan berarti kan tutup pol. Jadi dibuka separuh itu boten masalah. Boten sampai ke jangkep. Jadi harus ada yang dibuka. Ngoten nggih. Jadi sujudnya yang tidak sah. Kalau ada yang rambut yang menutupi atau semisal kopiah yang menutupi, hanya sujudnya yang tidak sah. Nah, terus rangkanya dengan Ya kalau semisal sujudnya tidak sah, secara otomatis kalau tidak diulangi sujudnya, ya sholatnya batal. Semisal enten yang ngerti tapi lali. Loh, pas berarti rakaat pertama atau kedua tadi saya nggak buka. Nyempun nek masih ingat, tinggal dibuka pas sholatnya tadi, terus tinggal menambahi saja rakaat. Satu rakaat menambahi, ada sujud yang tidak sempurna, tinggal menambahkan satu rakaat. Makanya kita tidak mengatakan langsung sholatnya tidak sah. Bisa jadi dengan mengganti nambahi rakaat untuk mengganti sujud yang tidak sah. Tapi kalau sampai salam, lah berarti ya tidak sah. Jadi kecuali lagi kalau semisal mereka tidak tahu. Ngoten Pak. Sampun. Kan itu
Nggih, monggo. 10 malu bisa ngomong. Nggih, monggo. Lanjut itu tadi. Nggih. Kalau untuk akad yang awal atau akhir Nggih. posisi duduk itu kaki nggak iso lembut saya. Karena sakit Nggih. Kedua, saya lihat itu pada setiap tahiyat akhir posisi duduk itu kakinya nggak diserempang dulu, tetap seperti Tahiyat awal. Nggih. bagaimana? Nggih. Hukum mengenai duduk ketika tahiyat. Di dalam mazhab Syafi'i niku membedakan antara tahiyat awal dengan tahiyat akhir. Ada yang disebut dengan jalsah istirahat, ada jalsah iftirash. Untuk gampangannya tahiyat awal. Kalau panjenengan tahiyat awal berarti ngeten. Nggih. Terus ketika tahiyat awal itu berarti ngeten. Niki tahiyat awal namanya. Ngeten niki. Nah, niki. Ketika tahiyat akhir jalsah istirahat, maka seperti ini. Nah, hukumnya adalah sunnah. Disunahkan duduk tahiyat akhir adalah duduk istirahat seperti ini. Yeah. Seandainya ditinggalkan tidak bermasalah, langsung tidak wajib. Atau semisal tadi kakinya asam urate dukur, dukur, akhirnya berusaha menepuk kayak tadi. Nah, maka seperti ini nggak masalah. Saiso. Loh, jangan tahiyat pun duduk seperti ini, nggak masalah, nggak apa-apa. Orang sholatnya sambil duduk saja boleh. Nah, ngoten ya. Kalau ada uzur, ngoten nggih. Kalau ada uzur tidak bisa duduk sempurna. Ngoten nggih. Ikan itu monggo. Mungkin nyambung ya. Nggih. Masalah yang kening tadi. Nggih. Saya lihat itu kalau Imam Sudes atau di Mekah itu kan pakai jubah dan sorban. Nggih. Itu saya kira pas sujud itu nggak sampai nempel ini terhangat dengan sorban. Ngoten. Dan dengan biasanya kalau sebelum sholat videonya saya teliti nopo sing bulanane niku biasanya agak ditinggikan sedikit seperti ini. Nggih, agak disingkap. Serban yang seperti ini, serban yang dibuat seperti ini pun nggih, biasanya nek wong Arab niku ngeten muncung-muncunge ngeten lah tetap akan membuka keningnya. Tidak sampai menutup. Nggih. Makanya tidak seluruh ulama mewajibkan untuk membuka kening, harus ada yang dibuka walaupun sedikit. Jadi barangkali di tempat-tempat yang pakai imamah besar, nah kalau selain sholat nggak masalah, tapi ketika sholat maka wajib dibuka sedikit walaupun sedikit. Wajib dibuka walaupun sedikit. Manten bagi, ingkang itu, cekap. Ibu. Gih, monggo. Gih, terkait dengan mukena, saya pernah itu perjalanan di luar kota. Saya masuk di masjid itu sekurangnya di masjid itu untuk yang perempuan itu pakai mukena terusan. Ketika sudah mau dimulai saya ditegur, itu kok pakai ini Kenapa kemarin? Kenapa? Nanti sujudnya kan nggak sah. Karena apa? Itu tidak bisa menyentuh langsung ke kita. Yang menjadi pedoman itu kita sujud itu ke sejadah ke lantai, karena tidak semua masjid kan ada kapten dan tidak ada sejadah. Dan seperti itu. Mungkin itu aja pertanyaannya. Pertanyaannya bagaimana dengan mukena potongan tadi? Oke. Bapak Ibu, nek ngapunten nggih, santri-santri ten griya kula memang saya wajibkan pakai mukena terus. Tapi bukan berarti mukena potongan itu tidak sah. Boten. Karena dalam masalah
Sebenarnya yang dipermasalahkan bukan nyempetnya di karpet ya. Yang dipermasalahkan itu ketika potongan itu adalah aurat itu terlihat atau tidak ketika panjenengan sedang ruku. Kan ketika ruku itu kan ada yang bolong di tengah-tengahnya itu. Nah, itu yang dipermasalahkan sebenarnya. Jadi bukan ketika sujud. Ya memang sujud, makanya kalau sujud dan bawah ini posisi sujud panjenengan secara aurat ketika sholat, perempuan itu wajib dibuka ke mukanya, muka dan telapak tangan serta jari-jari yang keluar ini wajib dibuka. Nah, permasalahannya kan itu tidak bisa dipraktekkan kalau mukenanya berupa mukena potongan. Enggak masalah, tetap sah. Panjenengan walaupun mukenanya potongan tetap sah. Cuma satu yang menjadi catatan, ketika panjenengan ruku posisinya itu di dalamnya tertutup aurat. Walaupun ini sebenarnya pro kontra juga gitu. Jadi masalah auratnya perempuan itu kalau kita berbicara beberapa pendapat ulama, panjenengan seperti itu sudah sah. Walaupun kebuka, walaupun kadang dagunya terbuka. Cuman kan kita mengambil pendapat yang lebih kuat. Nah, maka panjenengan kalau semisal mukenanya potongan diusahakan di dalamnya ini tidak terbuka auratnya ketika panjenengan ruku. Itu yang bermasalahkan. Jadi panjenengan ketika ruku ketika ruku itu kan ruku seperti ini. Lah kan auratnya dari sini kebuka. Ini ada yang mengatakan kalau auratnya terbuka terus di dalamnya ternyata tidak tertutup, ada yang mengatakan tidak sah. Tapi ada yang mengatakan kalau dari bawah itu enggak ada masalah. Yang dipermasalahkan adalah aurat dari atas. Jadi sebenarnya kalau ngomong tidak sah, iya memang ada yang mengatakan tidak sah, tapi juga ada yang mengatakan sah. Terus kedepannya kita panjenengan kalau mukenahnya potongan seperti ini, jadi di sininya itu ditutup aurat. Itu masalah. Karena ketika ruku kan ngebrengin ini. Nah itu biar tetap dari bawah itu tidak terbuka aurat. Dan ketika sujud seperti tadi, ketika sujud karena tempat ini panjenengan naik bawah naik turun, maka posisi tangannya ini harus tempel di tempat sujud, tidak dihalang-halangi dengan ruku. Sama dengan bapak tadi, kalau misal bapak-bapak itu pakai ini, double kita ini, semisal pas double kita ini terus sujud kok nutupi ngeten, lah maka tidak sah sujudnya. Terus kagum ya faed kaguma ya kapokol. Nah inilah tidak mengentos dia. Jadi makanya aslinya pun kalau pengen yang selamat pakai benar terusan. Tapi tidak semuanya menggunakan saya padang ya tidak berjalan. Rupanya harus kagum tumbas ngoten niku lah nopo. Seperti tadi oke. Jadi aurat yang di sininya itu tertutup. Terus ketika sujud tangannya ini tidak ketutupan mukena, tapi langsung nempel ke tempat sujud. Tangannya ini nempel ke tempat sujud. Baik ada sejadahnya atau berkecilan itu nempel tepat gitu. Saya kira tadi Bu. Dan yang perlu diketahui ini antara perbedaan sujud antara perempuan dan laki-laki. Kalau perempuan sujudnya itu tangannya akan ditempelkan. Tadi tangannya ngeten, ngapunten, ngeten. Enggak ada tempat yang menghalangi. Kalau laki-laki sujud itu tangannya di bawah bahu. Bahu niki, nah, bahu seperti ini. Agak enggak. Itu cara sujud perbedaan antara sujud laki-laki dan perempuan. Sampun? Boten mawas malih iki. Ayo jawab mau pakai. Nggih, satu lagi monggo. Menapa pakai? Nggih, monggo. Saya sendiri dan rekan-rekan sendiri. Nggih. Saya sholat maghrib
sendirian, tidak jamaah, tidak ada praktekkan sendirian aja. Setelah rakaat kedua, ingat, loh, tadi belum baca Fatihah, tapi sudah rakaat kedua, oh, tadi belum baca Fatihah. Ya, lurus lanjutannya. Terima kasih. Oke. Setiap orang yang sholat kelupaan terhadap salah satu rukun di dalam sholat, maka wajib menambahkan rakaat sholatnya. Diteruskan sesuai dengan urutannya. Misal rakaat kedua, rakaat ketiga, oke. Setelah ngoten nambah satu rakaat lagi untuk menggenapkan 3 rakaat. Berarti itu contoh yang sholat maghrib tahiyatnya 3 kali. Jadi setiap apapun, semisal lupa i'tidal, lupa membaca suratul Fatihah, rukun-rukun sholat itu yang wajib nih kok lali, nah maka untuk menjageminya tidak usah membatalkan sholat. Kan sholat sendiri gitu. Kadang kan mau tak batal, tak ulangi mana, mau nopo-nopo, diteruskan saja, diteruskan. Nanti sesuai urutan rokaatnya, kemudian menambahkan 1 rokaat lagi. Berarti nambahnya di terakhir. Di terakhir, sampai di terakhir. Jadi buatan kira-kira mau tadi rokaat yang kedua itu rokaatnya yang pertama nggak ada tahiyatnya, misal. Mau rokaat terakhir mari buatan tahiyatnya. Jadi yang tambahkan terakhir ya berarti ada tahiyatnya. Berarti hitungannya kan sholatnya 4 rakaat itu nggih. Tahiyatnya 3 kali, tapi tetap dihitung sholat dulu. Ngoten nggih. Sampun cekap? Nggih, insyaallah sampun cekap. Niki mugi-mugi napa pertanyaan-pertanyaan mau niku sebagai penguat kita dalam beribadah. Karena semakin kula panjenengan ibadahnya itu semakin yakin dan berilmu, maka walaupun panjenengan itu sholatnya 2 rakaat itu lebih baik daripada orang yang tidak berilmu tapi sholatnya 1000 rakaat. Nah, sawangannya sholat rakaat mungkin ya. Semisal sholatnya mau tahajud atau sholat sunnah ping 100 rakaat tapi gak ngerti ilmunya. Nah, itu tidak lebih baik daripada orang yang sholatnya hanya 2 rakaat tapi ngerti ilmu. Makanya biasanya Pak Ustadz, Pak Kiai itu kadang nih mau tenang kakek sholatnya. Kalau sholatnya ping 2 rakaat, 4 rakaat tapi berbobot, berilmu. Katanya. Jadi wonten hadis saya soalnya. Jadi makanya panjenengan perlu untuk selalu mengaji fikih ibadah untuk membetulkan kekurangan-kekurangan ibadah sholat kula panjenengan. Kula nggih sareng-sareng belajar. Soalnya nopo belajar kula pun sudah 25 tahun, 30 tahun yang lalu pun lagi. Mugi-mugi ilmune kula manfaat mriki panjenengan nggih alhamdulillah mugi-mugi enggal nambah ilmunya biar nanti ketika kita beribadah semakin berbobot. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Allah